Kesempatan Ahad pertama di bulan ini, insyaallah kajian subuh bersama guru kita Al-Mukarram Ustaz Uzair Abu Sifat SPDI dengan pembahasan tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 135 sampai 136. Hari ini jamaah subuh yang mulia Allah, marilah kita awali kajian subuh ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, marilah kita simak kajian ini pada guru kami persilakan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga juga tetap dalam semangat ibadah yang baik, semangat ibadah yang tinggi, yang akhirnya akan memunculkan motivasi di dalam diri kita untuk terus menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Beribadah kepada Allah sepanjang hidup kita sampai akhir hayat hidup kita kelak, dan semoga nanti akhirnya kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita akan bahas ayat 135 dan 136. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, kunu hudan aw nasara, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, tahtadu, niscaya kamu akan mendapatkan petunjuk. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah dia Ibrahim termasuk dari golongan orang musyrik. Di ayat 135. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua riwayat yang menjelaskan sebab turunnya ayat ini 135 surat Al-Baqarah. Yang pertama disampaikan oleh Abu Ja'far, disebutkan
wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu wa qalatil yahudu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu minal mu'minin kunu hudan tahtadu. Orang-orang Yahudi berkata kepada Rasulullah Muhammad dan juga para sahabatnya dari kalangan orang-orang beriman, jadilah kalian seperti kami, menjadi orang Yahudi, tahtadu, maka kalian nanti akan mendapatkan petunjuk. Wa qalatin nasara lahum, kemudian orang-orang Nasrani juga mengatakan hal yang sama ya kepada Rasulullah dan para sahabatnya, kunu nasara tahtadu, jadilah kamu orang Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua diriwayatkan oleh Muhammad Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Abdullah ibnu Surya Al-A'war li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang bernama Abdullah bin Surya Al-A'war, dia pernah berkata kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Mal hadyu illa ma nahnu alaihi. Petunjuk itu tidak lain adalah apa yang menjadi pegangan kami. Fattabi'na ya Muhammad, maka ikutilah kami hai Muhammad, tahtadi, niscaya engkau pasti akan mendapatkan petunjuk. Wa qalatin nasara, kemudian orang Nasrani juga mengatakan hal yang sama ya, seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Surya Al-A'war. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla kemudian menurunkan ayat ini, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi mengatakan, ikutilah kami, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ada satu hal penting dan menarik yang perlu mendapat perhatian kita, bahwa mereka saja orang yang kita yakini berada di jalan yang salah, mereka bangga dengan keyakinannya, bangga dengan keyakinannya, bangga dengan ideologinya, bangga dengan kepercayaannya. Bahkan saking bangganya mereka dengan keyakinan mereka, mereka bahkan mengajak kita untuk mengikuti mereka. Gitu. Dan banyak juga orang Islam yang akhirnya mengikuti mereka, padahal sudah disinyalir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, la tatba'unna sunana man kana qablakum shibran shibran wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian akan mengikuti perilaku umat-umat yang terdahulu, ya termasuk umat Yahudi, termasuk umat Nasrani. Shibran shibran, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu hijra dabbin tabi'tumuhum, sampai-sampai jika mereka masuk ke lubang bob, ya semacam biawak atau semacam kadal begitu, lebih kecil dari biawak, lebih besar dari kadal bob. Nah, kalau mereka masuk ke lubang itu, tabi'tumuhum, kamu pun akan mengikuti mereka. Kulna,
Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, kata sahabat ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, apakah orang sebelum kami itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Gitu. Ya. Nah, jadi ini satu hal yang patut mendapatkan perhatian kita. Ya, mereka dengan keyakinan mereka bangga, ya, yakin bahwa mereka benar. Nah, sehingga dengan keyakinan itu berusaha mengajak kita, ya, mengajak orang-orang yang beriman kepada Allah agar mengikuti mereka, bahkan dengan kalimat yang luar biasa, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Ya, padahal petunjuk yang benar itu adalah petunjuknya Allah, kan gitu kan. Ya, qul innal huda hudallah. Ya, katakanlah sesungguhnya petunjuk yang benar itu adalah petunjuk yang berasal dari Allah, dan petunjuk Allah itu adalah Islam. Gitu. Nah, maka di saat mereka yakin dengan ideologi, dengan kepercayaan mereka, satu hal yang juga harus kita miliki adalah sebagai seorang muslim, kita pun juga harus bangga dengan identitas kita. Ya, kita pun harus bangga dengan keyakinan kita. Bahkan kita berani mengatakan, ya, kepada mereka, oh tidak, justru yang kami yakini ini adalah yang benar. Justru yang kami yakini ini adalah yang lebih baik dibandingkan apa yang ada pada kamu. Gitu. Ya, maka kebanggaan sebagai seorang muslim inilah yang harus kita hadirkan terus di dalam diri kita. Ya, Allah berfirman di surah Ali Imran ayat ke-64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Katakanlah, wahai ahlul kitab, mari kita mengajak kalian untuk meyakini satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Yaitu hendaklah kita tidak menyembah kecuali kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan tidak menjadikan makhluk di antara kita sebagai tandingan selain Allah. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, isyhadu, saksikanlah oleh kalian, bi anna muslimun, bahwa kami ini adalah kaum muslimin. Itu. Nah, jadi kebanggaan seperti ini yang harus kita hadirkan. Justru kita yang harus mengajak mereka, jangan dibalik mereka yang ngajakin kita. Udah gitu ngikut lagi ke mereka, gitu. Ya, seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tadi. Ya. Nah, di surah yang lain, di ayat yang lain 139 surah Ali Imran juga Allah katakan, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kalian merasa lemah, jangan pula bersedih hati. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sesungguhnya kalian itu lebih tinggi daripada mereka, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ya. Ini yang sejatinya ada, bahwa orang-orang Islam itu lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi dibandingkan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Syaratnya cuma satu aja. Ya, apa syaratnya? Kita menjadi orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang terbaik, dengan iman yang sempurna. Syaratnya itu doang. Kalau itu bisa kita penuhi, maka wa antumul a'laun itu pasti akan menjadi kenyataan. Gitu.
Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak alasan kenapa kita perlu bangga terhadap keyakinan atau terhadap identitas kita sebagai seorang muslim, ya. Yang pertama, misalnya kita lihat Islam ini dia agama wahyu yang final, ya, agama wahyu yang terakhir. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga sudah menurunkan syariat, ya, menurunkan ajaran, din. Entah yang kemudian disebut dengan Yahudi atau yang disebut dengan Nasrani. Kan begitu yang kita pelajari, ya. Agama ada dua macam. Ada agama samawi, ada agama ardi. Ya, agama samawi itu cuma tiga: Yahudi, Nasrani, Islam. Kalau agama ardi, ada agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Itu kepercayaan-kepercayaan yang dimiliki oleh orang-orang. Nah, kita lihat agama samawi pun yang pertama turun Yahudi, ya, istilahnya, ya, namanya Yahudi. Setelah itu Nasrani, ya, padahal kalau kita telaah lebih dalam lagi, Yahudi dengan Nasrani itu nggak ada bedanya, ya kan, sama aja, ya. Nabi yang diutus kepada mereka, ya, nabi-nabi kita juga, gitu kan, Rasul kita juga, ya, mulai dari Nabi Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, ya, sampai Yahya lah. Nah, itu kan semuanya adalah Rasul yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel, ya, yang kemudian mereka menamakan diri mereka sebagai orang-orang Yahudi, ya, padahal kalau kita lihat, kita dalami, oh ternyata sama aja dengan kita, gitu kan. Yang kalau mereka yang beriman, mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, ya, dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasul, gitu. Kemudian Nabi Isa, ya, disematkan kepadanya sebagai nabinya orang-orang Nasrani, bahkan disebut sebagai Tuhannya mereka. Ya, kalau kita lihat ajaran Nabi Isa sama aja dengan yang sebelumnya, gitu. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mereka pun kalau kita lihat itu punya kesamaan. Seperti kita juga, nah, kan gitu kan? Ya, seperti kita juga yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, sehingga karena dia sebagai ajaran, sebagai agama yang final, sebagai agama yang terakhir, agama samawi, maka ajarannya juga pasti final, ya. Bahkan dia menjadi penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Ya, kitabnya menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, karena dia ajaran yang final, maka ajarannya itu pasti akan lestari, abadi, ya, nggak terganggu oleh waktu, nggak terganggu oleh perubahan zaman, ya, berlaku di setiap tempat, ya. Begitulah Islam. Maka kalau kita hubungkan dengan syumuliyatul Islam, nah itu nanti jelas tuh, ya, kesempurnaan Islam itu kita bisa melihat dengan jelas, ya, bagaimana Islam ini sebagai agama samawi terakhir, ya, agama samawi yang final, yang tidak ada lagi setelahnya, tidak ada lagi ajaran setelahnya, itu tidak ada lagi Rasul setelah Rasulullah Muhammad, ya, bahwa memang betul Islam ini agama yang lengkap seluruhnya, agama yang sempurna, ya, mulai dari kesempurnaan waktunya, kemudian kesempurnaan manhajnya, ya, itu semuanya bisa kita temukan, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama, ya. Yang kedua, kenapa kita juga bangga dengan Islam sebagai agama kita? Karena Islam memiliki
teladan abadi dan sempurna. Ya. Nah, siapa teladannya? Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Apa di surat Al-Ahzab itu ayat 21? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik untuk kalian. Nah, ternyata salah satu sebab yang membuat Rasulullah itu menjadi teladan yang baik, teladan abadi dan sempurna, itu karena memang beliau mengambil kebaikan-kebaikan dari para rasul sebelumnya. Dan itu dijadikan sebagai bagian dari ajaran Islam itu sendiri, ya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mengambil keteladanan juga dari Nabi Musa misalnya, mengambil keteladanan juga dari Nabi Ibrahim misalnya. Ya, maka di surat Al-Mumtahanah kan disebutkan begitu. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ya, telah ada sungguh ada keteladanan yang baik untuk Muhammad pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Nah, sehingga Rasulullah mengambil keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian dikuatkan atau ya dikuatkan menjadi bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Ya, misalnya prosesi manasik haji, ya, kemudian kurban, itu kan keteladanan dari Nabi Ibrahim yang kemudian dijadikan juga bagian dari syariat Islam itu sendiri. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Nabi, sehingga semua kebaikan yang ada di Rasul sebelumnya itu terkumpul dalam sosok beliau, ya, terkumpul dalam syariat Islam ini. Nah, itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu teladan abadi dan sempurna, yang kita nggak perlu lagi mencari keteladan yang lain karena sudah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau lihat dari sisi apa? Sisi hamba Allah yang taat kepada Allah, beliau contoh terbaiknya. Mau lihat dari sisi beliau sebagai warga masyarakat, ya, bagaimana bergaul, berinteraksi kepada orang-orang, ya beliau contoh terbaiknya. Sampai akhirnya disematkan julukan Al-Amin, ya, orang yang amanah, orang yang bisa dipercaya. Mau lihat beliau sebagai seorang suami, ya beliau contoh terbaiknya. Sebagai seorang ayah, beliau contoh terbaiknya. Bahkan sebagai seorang pemimpin, beliau juga contoh terbaiknya. Mau nyari kemana lagi gitu? Tinggal ikuti aja apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan seperti yang dialami oleh para sahabat ridwanullahi alaihi. Nah, jemaah sekalian, ini hal penting. Ya, jadi kalau mereka bangga, ya biarin aja, nggak bisa kita salahin. Tapi jangan akhirnya membuat kita minder. Ya, justru kita juga harus bangga dengan identitas kita sebagai seorang Muslim. Ya, bahkan itu yang jauh lebih baik dibandingkan keyakinan mereka. Gitu. Ya, mau cari apa kebaikannya? Di situ, di Islam itu ada, di mereka nggak ada. Ya, makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar selalu diberikan hidayah, tetap berada di jalan yang lurus ini dan tidak mengikuti jalan mereka yang tersesat atau mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Nah, katakanlah kul bal millata Ibrahim hanifa, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Nah, ini berarti mengambil keteladanan dari Ibrahim, mengikuti millah Ibrahim yang lurus. Ya,
Ya, sekedar mengetahui bagaimana milah Ibrahim, bagaimana agama Nabi Ibrahim, ya silahkan. Ya, karena semuanya juga ada di Islam, gitu kan? Oh, dulu Nabi Ibrahim begini, Nabi Ibrahim begitu, silahkan. Ya, tapi semuanya juga sudah ada di dalam agama Islam dan sudah dimasukkan menjadi bagian dari syariat Islam itu sendiri. Ya, kami tidak mengikuti agama kalian atau nggak mau mengikuti apa yang kalian serukan. Jadi orang Yahudi, jadi orang Nasrani, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ya, makanya setiap tahun berulang, ya kita selalu tuh disegarkan lagi dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, setiap tahun kan berulang lewat peristiwa apa? Idul Adha, ya kan, kurban, pasti tuh diingatkan lagi bagaimana Ibrahim itu sebagai Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul, gitu kan. Jadi akhirnya kita tahu ternyata betul memang banyak sekali keteladanan yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari berbagai sisi. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah, makanya kita diperintahkan untuk selalu memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, memuliakan Rasulullah, kemudian juga memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, melalui sholawat Ibrahimiyah, ya, yang kita baca dalam salat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan seterusnya, ya, menyandingkan nama Rasul dengan nama Ibrahim alaihissalam. Nah, ini bentuk penghormatan kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kita mengikuti millahnya, mengikuti agama Ibrahim alaihissalam, ya, mulai dari semangat dakwahnya, kemudian menegakkan dakwah tauhidnya. Nah, itu kalau kita pelajari kan begitu kan, dari awal tuh kan, dari awal banget itu semangat menemukan Tuhan yang benar, Rob yang sejati. Setelah menemukan itu, kemudian semangat dakwahnya, mengajak orang-orang beriman meninggalkan patung atau berhala, ya, dan seterusnya, sampai akhirnya bisa mewariskan atau melahirkan generasi-generasi yang baik, ya, sebagaimana doanya Rabbi habli minas solihin, karuniakan kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Nah, agama Ibrahim itu adalah agama yang lurus, ya. Ini disampaikan misalnya oleh Imam Mujahid, Hanif itu berarti ikhlas, ya. Jadi ya lillahi ta'ala, menjalankan agama itu lillahi ta'ala saja, ya, bukan yang lain. Nah, kemudian Rabi bin Anas mengatakan Hanif itu berarti mengikuti, ya, mengikuti kebenaran, bukan mengikuti yang lain. Abu Kilabah mengatakan Al-Hanif orang yang beriman kepada para rasul secara keseluruhan dari pertama hingga terakhir. Dan Qatadah menuturkan Al-Hanifiyah itu berarti syahadat la ilaha illallah, gitu. Nah, itu semuanya mencakup makna Hanif, ya. Maka millah Ibrahim yaitu semua, dan begitu pula lah ajaran dari Islam itu sendiri. Nah, ini menjadi agama yang lebih baik dibandingkan orang-orang Yahudi atau Nasrani tadi. Nah, lebih mendalam lagi baru Allah sampaikan di di ayat 136-nya, Qulu, katakanlah wahai orang-orang yang beriman, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, juga apa yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, ya.
Apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub wal asbab, serta diberikan kepada anak cucunya. Wa ma utiya Musa wa Isa, juga apa yang telah diberikan kepada Musa dan Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabbnya. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Nah jamaah sekalian, Allah melalui ayat ini membimbing ya orang-orang yang beriman kepadanya untuk selalu beriman kepada apa yang diturunkan untuk mereka melalui Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara rinci, bahkan apa yang diturunkan kepada nabi terdahulu secara umum ya. Makanya Allah sebutkan tuh beberapa di antara mereka, mulai dari Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa ya, bahkan utiyan nabiyyuna mir rabbihim ya, tanpa disebutkan siapa aja mereka. Nah artinya apa? Kalau orang Yahudi beriman, mengakui beberapa orang di antara nabi, tapi juga menolak yang lainnya. Orang Nasrani juga begitu, hanya mengakui beberapa, menolak yang lainnya. Tapi Islam semuanya diakui. Yang diakui oleh orang Yahudi, diakui oleh orang Nasrani, itu juga diakui oleh Islam ya, sebagai nabi, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan oleh mereka itu adalah kebenaran gitu. Nah artinya apa? Artinya kalau Yahudi itu melihat secara parsial, Nasrani melihat secara parsial, tapi Islam itu melihat secara utuh. Ya tentu yang lebih baik itu adalah yang melihatnya secara utuh. Kan gitu kan? Ya sama seperti orang yang punya masalah, kemudian dia melihat masalah itu hanya dari satu sisi. Kadang-kadang akhirnya nggak ketemu solusinya. Ya beda dengan orang lain yang melihat masalah itu secara lengkap. Nah, akhirnya akan menemukan solusi, bahkan bukan cuma satu versi, beberapa alternatif solusi yang bisa dijalankan untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, maka begitulah Islam. Ya, Islam itu agama yang beriman kepada semua nabi, kepada semua rasul, ya sehingga lengkap ajarannya, maka dia menjadi agama terbaik yang mampu menjawab permasalahan kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Gitu. Ya. Nah, ini menunjukkan Islam ini agama yang solutif, agama selain di sisi lain itu agama yang fleksibel juga. Gitu. Ya, agama yang sesuai dengan perkembangan zaman, bagaimanapun yang terjadi dalam kehidupan setiap zaman itu. Ya, terbukti kan dari dulu sampai sekarang. Kitabnya sama, tapi ternyata semuanya terjawab di dalam agama Islam ini. Gitu. Nah, ini yang Allah sampaikan. Ya, kalau di surat An-Nisa ayat 150-151, Allah berfirman, wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya itu, ya mereka bermaksud membedakan atau memisahkan bainallahi wa rusulih, antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Nah itu yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfur bi ba'd. Mereka mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dan kafir terhadap sebagian yang lain. Gitu. Ya, jadi begitulah yang mereka lakukan. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila, serta mereka bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara iman atau kafir. Ulaika humul kafiruna haqqo, justru merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Ya. Nah, itulah orang kafir, ya, parsial.
ya, tidak kafah. Maka muslim itu ya kafah, ya. Di ayat 208 gitu kan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Nah, termasuk kesempurnaan itu ketika beriman kepada semua nabi, semua rasul, tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya gitu. Ya, kalau misalnya orang Yahudi membanggakan Nabi Musa, ya maka kata Rasulullah apa? Wa nahnu ahaqqu bi Musa, kami yang lebih berhak untuk membanggakan Nabi Musa gitu. Bukan kalian, kan gitu kan. Ya, maka ketika orang Yahudi di 10 Muharram dia puasa Asyura, ya Rasulullah pun juga memerintahkan untuk berpuasa Asyura, bahkan lebih baik lagi puasanya gitu. Orang Yahudi cuma sehari, ya umat Islam 2 hari, kan gitu kan, lebih baik lagi. Bahkan Nabi mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram, puasa terbaik setelah kita melaksanakan puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram gitu. Secara umum bahkan secara keseluruhan. Tadi disebutkan tanggal berapanya gitu. Nah, jadi ya apa namanya, Islam itu lebih baik dibandingkan agama lain gitu. Ya. Ajaran Islam itu lebih baik dibandingkan ajaran yang lain. Kalau mereka meyakini satu nabi, satu rasul atau beberapa nabi, Islam itu semuanya gitu. Mau cari alasan apa lagi? Nggak ada, ya. Nah, maka Rasulullah dalam satu hadis bersabda, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum, janganlah kalian membenarkan ahlul kitab, jangan pula mendustakan mereka. Wa qulu, katakanlah kepada mereka, katakanlah amanna billahi wa ma anzalallah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu aja alasannya, apa namanya, argumentasinya. Kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah melalui siapapun nabi dan rasulnya gitu. Nah, ini menunjukkan lengkapnya, sempurnanya ajaran Islam ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya menyampaikan satu penjelasan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, ya, beliau lebih sering membaca ayat ini, ayat 136 surat Al-Baqarah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, dan seterusnya. Itu di rakaat pertamanya. Ya. Meskipun ada riwayat lain juga yang menyebutkan Rasulullah membacanya surat Al-Kafirun. Ya. Di rakaat pertama sholat sunnah sebelum subuh. Nah, paling populer itu. Dan itu yang kita ikuti, ya kan? Ya, Al-Kafirun aja udah. Karena kita hafalnya itu. Gampang. Ya kan? Daripada yang lain libet-libet kan, lupa, udah yang gampang aja. Tapi ternyata ada penjelasan seperti ini. Kenapa? Ya, ini membangkitkan kebanggaan bahwa Islam itu lebih baik dibandingkan umat yang lain. Ya, apalagi dulu di masa Nabi memang interaksi dengan orang Yahudi itu kan juga luar biasa ya. Ya, beliau berhadapan langsung dengan orang-orang Yahudi. Nah, kalau di rakaat keduanya Rasulullah itu membaca surat Ali Imran ayat ke-52, dan itu maknanya juga terkait. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Ali Imran. Qala al-hawariyun nahnu ansarullahi amanna billah washhad bi anna muslimun. Gitu. Jadi menyinggung orang Yahudi, menyinggung juga orang Nasrani, gitu kan? Ya, dengan kata lain
Rasulullah itu ingin mengatakan, ya, keyakinan kalian itu nggak ada apa-apanya, gitu kan? Justru Islam itu yang lebih baik. Ya, ditutup dengan kalimat itu, washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah bahwa kami ini adalah orang-orang Islam, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Asbat ini kabilah-kabilahnya orang Yahudi, Bani Israel itu ya, yang ada 12 ya, kabilahnya orang Yahudi, orang Bani Israel. Yahudi itu salah satunya. La nufarriqu baina ahadin minhum. Nah, ini yang penutupnya ya. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan antara salah seorang pun di antara para nabi dan rasul itu. Dan ini bagian dari iman kita, ya. Al-imanu bi rusulillah. Iman kepada rasul-rasul Allah. Nah, itu salah satu makna imannya itu adalah tidak ada pembedaan antara satu orang rasul dengan rasul yang lainnya. Ya, tidak ada memuliakan antara satu rasul kemudian merendahkan rasul yang lainnya, nggak ada. Kita yakini setiap rasul yang diutus oleh Allah itu adalah manusia pilihan, rajulul mustafa, gitu. Dan memang begitulah definisi rasul itu, rajulul mustafa, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kenapa Allah yang milih? Objektif. Ya, kalau kita yang milih sesuai selera kita. Oh, ini asik nih, ya, setipu sama saya nih. Nah, kita yang milih kan begitu kan. Wah, ini bisa diajak kong kali kong nih. Kita yang milih begitu. Tapi kalau Allah yang milih, ya Allah akan memilih laki-laki yang memang dibutuhkan sesuai dengan masanya, sesuai dengan risalah yang akan diembankan kepada laki-laki itu. Gitu. Ya. Nah, sehingga ini yang terus kita harus yakini dan penting mempelajari juga sejarah kehidupan mereka. Ya, makanya sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi itu jangan berhenti mempelajari sejarah kehidupan Rasul, tapi juga penting mempelajari sejarah kehidupan Rasul-Rasul sebelumnya. Ya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, gitu. Dulu kan ada buku tuh kan, kayaknya sampai sekarang masih ada tuh, sampulnya, covernya warna hitam, tulisannya warna kuning. Nggak tahu sampai sekarang udah berubah belum. Tapi dari dulu kita kecil, ya, sampai sekian tahun, puluhan tahun kemudian masih begitu aja sampulnya itu, covernya. Ya, backgroundnya hitam, tulisannya kuning. Apa judulnya? Sejarah lengkap, ya, 25 Nabi dan Rasul. Pernah baca itu enggak? Ya, iya. Bahwa itu jadi modal belajar yang luar biasa itu kan. Awal-awal kita belajar itu. Nah, itu bagus banget buku itu. Ya, kalau belajar fikih itu ada kitab fikih Islam. Ya. Tulisannya warna merah, kemudian backgroundnya itu kombinasi hijau dan kuning. Ya, seginilah bukunya ini. Ya, ringkasan fikih Islam. Itu jadi modal awal belajar. Karena berikutnya begitu kita ketemu kitab-kitab, ternyata banyak. Baca sejarah kehidupan Nabi Muhammad aja kan, mau versi yang mana itu ada, ya kan? Yang ringkas, yang ditulis oleh Syekh Sofiur Rahman Mubarakfuri, ringkas itu, ya, cuma 1 jilid kan selesai. Kalau mau yang berjilid-jilid ada lagi, misalnya dari sirah Ibnu Ishaq, ya, ada sirah lagi Ibnu Hisham, ya, Muhammad Haikal, ada lagi yang Dr. Munawar Khalil,
kelengkapan tarikh, kelengkapan sejarah kehidupan Nabi. Nanti saya membandingkan tuh, ya, antara Mubarakfuri dengan Munawwar Khalil. Saya bandingkan dua ini dalam setiap peristiwa. Oh begini, oh kalau di Mubarakfuri begini, di Munawwar Khalil begini. Ya, lebih lengkap. Kalau Munawwar Khalil itu lebih lengkap. Ya, misalnya dalam peristiwa Perang Badar, misalnya gitu kan. Ya, yang terbunuh dari kaum muslimin berapa orang? Kalau di Mubarakfuri jumlahnya doang. Kalau di Munawwar Khalil siapa orangnya itu disebutkan. Ya, sekian orang si fulan disebutkan. Dari kafir sekian orang disebutkan juga. Ya. Lebih lengkap lagi Ibnu Hisham, lebih lengkap lagi Ibnu Ishaq. Dan sirah Ibnu Ishaq itu yang menjadi rujukan utama penulis-penulis sirah setelahnya. Kayak gitu. Nah, itu baru dari satu sumber. Ya, kalau mau yang lengkap Nabi dan Rasul 25 itu, ya baca lagi kitab yang lain ada. Apa nama kitabnya itu? Tapi ada semuanya, ya. Ya, maka dari satu ilmu itu saja sejarah kehidupan Nabi, Masya Allah. Itu kalau kita udah baca tuh, wah kayaknya tergambar jelas. Beginilah kehidupan Rasulullah SAW. Beginilah kehidupan para Rasul yang lain. Nah, kenapa ini kita lakukan? Ya untuk menjaga keimanan kita kepada para Rasul Allah itu, agar tetap hadir, la nufarriqu baina ahadin min rusul. Kita nggak membeda-bedakan antara satu nabi, satu rasul dengan yang lainnya. Dan itu menjadi bagian dari kesempurnaan iman kita kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang Islam, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini deklarasi yang harus selalu kita hadirkan. Washhad bi anna muslimun. Nah, itu asik banget tuh. Kalau kita bisa dengan lantang mengatakan kami ini orang Islam. Kami ini Islam. Ya, menunjukkan kebanggaan, ya, menunjukkan ini yang terbaik. Yang lain mah nggak ada apa-apanya. Gitu. Dan menjadi benteng juga buat kita. Ya, kalau agak-agak miring, agak-agak nyeleweng, ingat, wah kita ini orang Islam. Islam itu inspirasi kebaikan. Ya, Islam itu contoh buat yang lain. Gitu. Makanya kalau ada orang Islam setengah-setengah gitu ya. Ya, setengah-setengah, ya pasti kan orang ngomong, Islam kok gitu sih, gitu kan. Ya, karena mereka tahu Islam itu agama yang benar. Tapi karena potret umat Islamnya kayak begitu, akhirnya muncul pernyataan, Islam kok gitu sih? Coba kalau ditampilkan Islam yang sebenarnya itu seperti apa, luar biasa. Itu akan membuat banyak orang itu terpesona dengan keindahan Islam, dengan kebenaran Islam. Ya, nah seperti yang diucapkan oleh banyak orang tuh yang akhirnya dapat hidayah. Apa kata mereka? Alhamdulillah, Allah sudah membimbing saya untuk mempelajari Islam terlebih dahulu sebelum saya melihat kondisi umat Islam, gitu. Ya, jadi yang dipelajari Islamnya dulu dari sumbernya, dari Quran, dari hadis. Akhirnya ketemu tuh, oh Islam tuh kayak gini, kayak begini. Tapi kalau ngelihat kondisi umat Islamnya dulu, mikir-mikir, ya, karena Islam itu identik dengan umat Islam identik dengan kekacauan, ya kan? Ya, coba lihat negara Islam, perang semuanya, ya kan? Islam itu identik dengan kebodohan. Umat Islam itu identik dengan kemiskinan, kayak gitu. Ya, ini kalau melihat umat Islamnya nggak jadi, mikir-mikir bisa jadi mereka, kok kayak gini sih, kok kayak gini. Nah, tapi mereka sudah melihat lebih dulu Islam itu seperti apa, ajaran Islam itu bagaimana. Akhirnya hidayah Allah turun kepada mereka. Nah, deklarasi ini yang harus kita hadirkan terus. Ana muslim, ya, ana muslim. Saya ini orang Islam. Ya, ini kan akhirnya membuat kita itu selalu menampilkan perilaku yang baik dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya. Semangat amat kerjanya, saya Islam, gitu.
Wah ini ente keren nih, saya kan muslim gitu. Wah ini nih pegawai teladan, saya muslim gitu. Ya, jadi dalam segala hal tuh akan muncul kebaikan-kebaikan dari dalam diri kita karena ya kita mendeklarasikan diri sebagai seorang muslim. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang disampaikan di ayat 135 dan 136 ya. Semoga ini akhirnya membangkitkan lagi semangat di dalam diri kita bahwa Islam itu adalah agama yang benar ya, yang terbaik di antara semuanya, dan umat Islam itu sejatinya adalah umat terbaik di antara umat-umat yang lain, dan ini harus menumbuhkan kebanggaan di dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau materi yang aku sampaikan di kopi sering yang dibahas tadi ya, yang berhubungan dengan 366 itu tadi masuk yang Al-Azhar, itu kan aplikasikan lah, nggak perlu resumenya. Jadi kita gampang bahwa Quran itu bukan hanya satu ayat, dia berhubungan dengan ayat lainnya. Gitu. Betul. Ya, baik. Usulan ditampung. Baik, Pak Jidul, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi kalau kita baca sejarah ya, sebenarnya kan pernah terjadi harmonisasi hubungan antara Islam dan kaum Yahudi. Kalau kita baca sejarah ya, itu justru kaum Yahudi itu merasa tertindas ketika mereka itu berada dalam penguasaan Romawi Timur Bizantium atau juga di Persia dulu, tetapi mereka menghadapi situasi yang lain, terjadi hubungan yang baik dan komunikasi ketika mereka hidup di Andalusia. Di bawah kekuasaan dari Umayyah II itu terjadi harmonisasi yang luar biasa. Orang Yahudi merasa aman, tentram, damai ketika dari kekuasaan Umayyah Andalusia yang berada Andalusia. Nah, kemudian kenapa kemudian terjadi seperti sekarang ini Israel, Palestina yang tidak pernah berhenti sama sekali. Itu dia juga sebenarnya secara umum itu karakter orang Yahudi tidak sama dengan Israel sekarang ini. Jadi kenapa Israel menjadi sangat antagonistis dengan Palestina, dengan kaum Arab dan kaum Islam? Karena ada ideologi Zionis itu. Ini yang berbahaya, Zionis. Dan sebenarnya ada juga orang-orang Yahudi yang simpati dengan Palestina. Situasi seperti sekarang ini orang-orang Yahudi tidak semua setuju dengan apa yang digunakan atau apa yang dilakukan oleh pemerintahan Netanyahu. Yahudi yang ada di Iran, di negara lain Eropa itu juga banyak simpati dengan perjuangan Palestina. Bahkan ada sendiri rakyat saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan. Ya. Artinya sebenarnya tidak semua Yahudi seperti itu. Ada juga Yahudi yang baik, yang bahkan di antara mereka kan ada yang homoseksual juga, seperti Salman Al-Farisi itu kan, itu kasih ya. Yang lainnya ada tokoh yang lain itu kan apa namanya Abdullah bin Salam itu lupa saya. Itu juga dari Abdullah bin Salam ya. Itu juga dulu tokoh Yahudi, kemudian masuk Islam. Dan ada yang beberapa yang lain juga.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau pertanyaannya kenapa sekarang kok begini, ya kan? Kalau saya melihat jawabannya cuma satu, karena yang berkuasa di dunia ini bukan Islam. Ya. Yang berkuasa selain Islam. Ya. Dan ini menjadi bukti sejarah lagi, menjadi bukti dari catatan sejarah kehidupan manusia bahwa kalau yang menjadi penguasa itu bukan Islam, yang muncul itu adalah kekacauan. Tapi kalau yang menjadi penguasa itu adalah Islam, yang muncul itu adalah kedamaian. Gitu kan? Seperti yang Ustaz Dorifi sampaikan begitu. Dulu penguasa Romawi, Persia, bukan Islam. Ya, Romawi dengan keyakinan Nasraninya, Persia dengan keyakinan Majusinya, kan begitu kan? Yang muncul apa? Ya. Meskipun satu agama, tapi mereka saling menyerang, kan gitu kan? Ya, orang Romawi menindas negara lain atau bangsa lain yang sama seperti mereka, gitu kan? Dan ini dinyatakan oleh apa ya? Ada satu masyarakat pada saat itu di satu daerah yang ditaklukkan oleh umat Islam, mereka itu orang Nasrani. Nah, ketika akhirnya umat Islam itu harus pergi dari wilayah tersebut, ya, ternyata penduduk setempat itu keberatan, ya, keberatan mereka. Ya, bahasanya kalau bisa jangan pergi, jangan tinggalkan kami. Kenapa? Karena kami merasakan kedamaian ketika dipimpin oleh kalian. Sedangkan ketika dipimpin oleh yang sebangsa dengan kami, seagama dengan kami, wah, kami nggak pernah merasakan kedamaian itu, gitu. Yaitu penduduk kota Homs di daerah Suriah di masa dahulu menyatakan begitu. Ya, nah ini menjadi bukti lagi. Nah, oleh karena itu, apa ya? Umat Islam ini harus saling bahu membahu mewujudkan satu cita-cita yang belum tercapai, tapi insya Allah on proses, ya, sedang dalam proses, ya. Apa cita-citanya? Menjadikan umat Islam ini sebagai ustadziyatul alam, gitu kan? Menjadi penguasa dunia yang akhirnya nanti akan menebarkan banyak kebaikan untuk seluruh penduduk dunia ini. Ya, belum tercapai, tapi sedang dalam proses yang insya Allah nanti akan tercapai. Ya, kalau bahasa sebelah, gitu, bahasa sebelah, ya mewujudkan khilafah, ya, yang apa namanya sekarang belum tercapai, tapi nanti akan terwujud. Wah, berarti orang HTI bukan. Ya, khilafah itu adalah ajaran Rasulullah, gitu. Cuma memang yang banyak menggaungkan orang-orang HTI, kan begitu kan. Tapi kan Nabi sudah menjelaskan itu dalam hadis beliau, ya. Setelah mulkan Jabbarian, ya, fase kelima umat Islam itu adalah al-khilafah ala minhaji nubuwah. Ini keyakinan yang nggak boleh hilang, bahwa nanti akan ada lagi khalifah yang memimpin umat Islam secara keseluruhan. Nah, kalau itu sudah tiba masanya, umat Islam itu akan menjadi soko guru dunia, gitu. Maka saya jawabannya cuma satu, karena yang menjadi penguasa bukan Islam, ya. Kalau yang menjadi penguasa itu Islam, ya tentu ini penguasa yang betul-betul tadi bahasanya alamin haji nubuwah, menjalankan kekuasaannya itu sesuai dengan petunjuk Nabi, ya. Insya Allah apa yang tadi dahulu menjadi romantisme sejarah itu nanti akan terwujud lagi, gitu. Bahkan bukan cuma manusia yang merasakan kedamaian tersebut, tapi bahkan makhluk Allah yang lain pun juga akan merasakan kedamaian tersebut, gitu. Dalam hadis Nabi kan begitu, sampai binatang buas aja hilang kebuasannya itu,
Karena saking damainya dunia pada masa itu. Kayak begitu. Ya, singa aja yang biasanya galak itu hilang galaknya. Sampai kalau bahasa hadis itu, kalau ada orang yang meletakkan kepalanya di mulut singa, dia nggak akan dimakan oleh singa itu. Itu saking damainya kehidupan pada masa itu. Itu luar biasa. Ya, insya Allah itu kelak nanti akan menjadi kenyataan. Gitu. Ya. Allah alam bisawab gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا سفرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.